Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, apa kabar? Semoga kalian dalam keadaan sehat dan dilindungi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini, sebelum kita mulai pelajaran, mari kita berdoa bersama. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Anak-anakku yang hebat, nanti dalam menyaksikan video kali ini, saksikan sampai akhir. Karena nanti ada tugas di setiap pembelajaran. Hari ini kita akan belajar tema 2, subtema 3, pembelajaran 3 dan 4. Tujuan pembelajaran adalah yang pertama, dengan percobaan, siswa mampu mengidentifikasi manfaat kentang sebagai sumber energi alternatif dengan tepat. Dengan melakukan percobaan, siswa mampu menuliskan teks petunjuk tertulis tentang cara membuat arus listrik sederhana menggunakan kentang dengan tepat. 3. Setelah menganalisis, siswa mampu mempresentasikan hasil temuannya tentang pelaksanaan hak dan kewajiban masyarakat di sekitarnya dengan benar. 4. Setelah berdiskusi, siswa mampu menyajikan teks petunjuk dalam bentuk poster dengan benar. Pembelajaran yang ketiga ini akan belajar tentang energi matahari merupakan sumber energi utama di bumi. Energi panas yang dihasilkan dapat menghangatkan bumi. Di rumah, kita banyak menggunakan energi listrik. Apakah ada energi pengganti energi listrik? Karena kalau kita berlebihan menggunakan energi listrik, pasti akan habis. Selain bermanfaat untuk dikonsumsi, seperti jeruk, apel, dan kentang dapat digunakan sebagai sumber energi alternatif. Sudah pernah mencoba belum? Cobalah kali ini kita akan melakukan percobaan untuk menemukan energi pengganti energi listrik. Apabila kalian di rumah punya jeruk, silahkan menggunakan jeruk, punya apel, silahkan menggunakan apel, atau kentang bisa digunakan. Siapkan 5 potong kabel atau kawat dengan masing-masing panjang 10 cm dan 1 bola lampu senter yang kecil, kemudian penjepit buaya, selanjutnya seng dan tembaga. Tentu saja siapkan kentang, jeruk, dan apel atau yang ada di rumah. Kentang saja boleh, apel saja boleh, jeruk pun boleh. Kemudian kamu dapatkan baterai bekas. Kamu bisa menggunakan juga koin logam yang berwarna kuning dan putih sebagai pengganti seng dan tembaga. Amatilah gambar berikut. Ikutilah kegiatan yang ada pada gambar sampai lampu menyala. Kentangnya diiris, kemudian dimasukkanlah penjepit dan kawatnya. Penjepit buaya dihubungkan menjadi sebuah perangkat paralel atau seri sehingga nanti lampu akan menyala. Silahkan minta tolong kepada orang tuamu untuk membantu kalian apabila kalian merasa kesulitan. Apabila percobaanmu belum berhasil, tambahkan rangkaiannya. Potongan buah ditambahkan atau potongan kentang ditambahkan hingga lampu berhasil menyala. Perhatikan juga ketepatan dalam membuat rangkaian. Jangan sampai terlepas antara penjepit buaya dan penghantarnya yaitu tembaga atau seng. Sudah bisa anak-anak? Sudah selesai percobaannya? Teruslah berusaha sampai lampu bisa menyala.
Kalau kalian sudah melakukan percobaan tentang energi alternatif bersama teman-temanmu atau dengan keluargamu, sekarang tulislah petunjuk cara melakukan percobaan yang sudah kamu lakukan dalam kolom berikut. Dan hasilnya tulis, sampaikan kepada Bapak Ibu gurumu dengan cara difoto dan dikirimkan ke grup WA kelas atau classroom. Silahkan bertanya kepada orang tuamu atau minta bantuan kepada kakakmu untuk melakukan percobaan ini dengan barang yang seadanya di rumah. Selanjutnya, pembelajaran yang ketiga sudah selesai, kita lanjutkan kepada pembelajaran 4. Kalian sudah pernah melakukan pengamatan tentang bagaimana warga di sekitarmu melakukan menghemat energi? Ya, di pembelajaran yang kedua kemarin, kalian sudah melakukan pengamatan. Dan di sini akan kita bahas bagaimana hasil pengamatan yang kamu lakukan. Apakah warga di sekitarmu sudah menghemat energi? Apakah yang ada di antara mereka yang menggunakan energi alternatif? Nah, Dayu punya cara khusus untuk menghemat energi. Yang pertama, pastikan ukuran air yang diperlukan. Ketika air kurang, kita perlu memasak kembali, hal itu juga boros energi. Pastikan cukup untuk memasak. 2. Gunakan panci yang besarnya sesuai dengan air yang dimasak. Wadah yang terlalu besar dan isi yang sedikit akan membuang energi lebih banyak. Yang ketiga, masak air dengan panci yang tertutup. Air akan cepat mendidih jika panci tertutup. Saat tidak tertutup, energi panas akan terbuang sia-sia. Hal itu bisa kalian lakukan di rumah untuk menghemat energi. Kita dalam bermasyarakat mempunyai kewajiban dan hak untuk memanfaatkan energi. Kewajiban masyarakat dalam memanfaatkan energi adalah bahwa setiap masyarakat memiliki kewajiban untuk menghemat menggunakan energi. Lalu bagaimana caranya? Berikut beberapa cara yang dapat dilakukan masyarakat untuk menghemat energi. Yang pertama, penghematan energi dapat dilakukan dengan menggunakan fasilitas umum. Menggunakan kendaraan pribadi secara berlebihan akan memberikan dampak negatif, yaitu borosnya bahan bakar minyak bumi. Yang kedua, membuat program hemat energi yang dilakukan di lingkungan sekitar kalian. Yang ketiga, mengadakan sosialisasi tentang penghematan energi. Yang keempat, pemerintah mendukung penuh adanya penemuan energi alternatif. Yang kelima, membiasakan masyarakat untuk berjalan kaki atau bersepeda apabila bepergian jaraknya dekat. Yang kedua adalah hak masyarakat untuk memanfaatkan energi. Setelah semua kewajiban di dalam memanfaatkan energi kita penuhi, kita akan memperoleh hak, yaitu 1. Menikmati manfaat energi dengan baik. Yang kedua, memperoleh air bersih untuk kebutuhan sehari-hari. Yang ketiga, menikmati lingkungan bersih dan nyaman. Itu menjadi hak kita sebagai warga negara. Selanjutnya, seperti yang sudah kita bicarakan tadi, sewaktu di pembelajaran 2, kalian sudah mengadakan pengamatan. Nah, sampaikan hasil pengamatanmu itu kepada lingkunganmu. Buatlah petunjuk hemat energi sesuai dengan masalah yang kamu temukan. Misalnya, tetangga saya kalau menonton TV sambil ditinggal tidur. Seperti itu adalah suatu masalah. Jika warga di lingkunganmu masih banyak yang belum hemat listrik, buatlah petunjuk tentang listrik, hemat listrik, begitu pula dengan hemat air atau BBM. Seperti contoh berikut. Apa ini? Ya, betul. Ini adalah gambar poster. Poster tentang hemat energi. Silahkan kalian membuat poster hemat energi seperti contoh ini, sesuai dengan masalah yang sudah kalian amati di sekeliling kalian. Pasanglah di lingkunganmu, ajak mereka untuk hemat energi ya.
Membuat masyarakat sadar akan hemat energi adalah juga kewajiban kita. Hari ini kita sudah belajar banyak hal. Apa saja yang sudah kalian pelajari? Dengan percobaan tadi yang pertama, kalian mampu mengidentifikasi manfaat kentang sebagai sumber energi alternatif dengan tepat. Yang kedua, dengan melakukan percobaan, kalian mampu menuliskan teks petunjuk cara membuat arus listrik sederhana menggunakan kentang dengan tepat. Kemudian, setelah menganalisis, kamu mampu mempresentasikan hasil temuanmu tentang pelaksanaan hak dan kewajiban masyarakat di sekitarnya dengan benar. Dan setelah berdiskusi, kalian mampu menyajikan teks petunjuk dalam bentuk poster dengan benar. Alhamdulillah, pelajaran hari ini kita sudah selesai. Besok kita akan mempelajari tentang tema 2, subtema 3, pembelajaran 5. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya.